Islam. Agama Islam tadi manhaj kita, organisasi kita dalam Muhammadiyah, manhaj takjid kita merumuskan soal 3 hal pendekatan gitu ya, mulai dari bayani, burhani, dan irfani. Ketiga-tiganya ini nggak boleh dipakai salah satu saja, hanya pakai perasaan baik gitu. Karena ini harus satu paket teksnya, konteksnya dan ilmu pengetahuannya, dan juga hati nuraninya. Ini misalnya prinsip dasar kita kan tadi tauhid. Apakah memenuhi unsur ketauhidan tidak? Yang kedua, prinsip ini juga satu kesatuan. Apakah memenuhi unsur keadilan apa tidak? Itu misalnya. Kemudian prinsip yang ketiga, apakah memenuhi unsur ar-rahmah dan maslahah apa tidak? Gitu. Apapun situasinya, bolehkah kita melakukan kekerasan? Tidak, kecuali mungkin dalam keadaan yang sangat terpaksa. Apakah boleh kita melakukan kekerasan kepada orang yang punya ideologi dan agama lain? Tidak. Tidak, karena dari prinsip tauhid, kembali asing, dari prinsip keadilan, sama-sama punya hak hidup di negara yang sama. Kemudian ada prinsip kasih sayang. Bahkan Nabi Muhammad itu pernah kan ya, walaupun dilempar kotoran, tapi dia tidak pernah membalas. Atau mungkin cerita dengan orang Yahudi sekalipun, itu tidak ada balasan karena ada prinsip ar-rahmah di dalamnya. Walaupun berbeda. Ini artinya bahwa konteks kita hidup beragama di dalam Indonesia, di dalam kesadaran kita berislam itu menjadi satu paket. Saudara-saudara kita di Papua, di NTT, misalnya Uni Muda Sorong misalnya, di sana banyak loh dosen-dosennya yang beragama non-muslim, banyak. Kemudian bagaimana AIK-nya? AIK-nya diajarkan bagaimana Islam mengajarkan kebaikan, begitu. Ini juga bisa kita pakai sebaliknya. Biasa di UMK juga mengajar beberapa mahasiswa non-muslim, dan itu menjadi tantangan kita karena Islam kita adalah Islam rahmatan dan alamin. Saya pernah tuh ya, ada satu orang Katolik yang menulis karena dia lahiran di PKU Muhammadiyah Jogja. Dia ditanya oleh orang Katolik, emang kamu boleh lahiran di sana? Nah, ya itulah Islam kita ini untuk semuanya, rahmatan lil alamin. Itulah kehadiran kita untuk kita menghormati karena kita hidup di Indonesia. Kalaupun kita misalnya ya tadi terkait salam dan seterusnya, prinsip dari kemaslahatan, kasih sayang, prinsip tauhid dan keadilan itu harus kita terapkan sesuai ukurannya masing-masing, gitu ya. Maksud saya ada empat gitu ya. Kan ada situasi yang kadang-kadang kita bukan kemudian kita menang, tetapi itu kemaslahatan, gitu. Itu menjadi hal yang dimudahkan. Kemudian tadi kalau misalnya kuliatul khoms ya, di sini banyak pakar sebenarnya terkait dengan beberapa hifdzun nasl, kan kita hidup din, menjaga agama, kemudian hifdzun nasl, keturunan, hifdzun nas, kemudian hifdzul akal, kemudian akal itu akal, pemikiran, dan hifdzul mal. Tapi juga kalau misalnya ditambah ratusan itu kan besar misalnya. Tadi ditambah tania, ditambah bi'ah lingkungan, menjaga itu bi'ah begitu, lingkungan itu menjadi hal yang prinsip. Jadi keberislaman kita, syariat itu kan proses ya, maka itu kan tujuan syariatnya yang harus tercapai. Kalau misalnya gini, kenapa orang korban perkosaan itu boleh menggugurkan kandungan sampai dengan 4 bulan? Itu menjadi undang-undang dan itu disepakati MUI misalnya. Kenapa? Karena itu adalah hifdzun nafas, menjaga ibunya yang korban perkosaan. Tapi tetap dengan proses ya. Saya tidak sudah mengatakan supaya langsung boleh. Kan harus ada prosesnya dengan psikolog, dengan ini. Itu karena hifdzun nafas, menjaga supaya hifdzun nafas, menjaga keturunan. Gitu. Ini yang prinsip-prinsip seperti ini menjadi hal yang penting untuk dijaga. Sekaligus praktek kita. Sejujurnya misalnya, boleh nggak anak-anak kita mengenal bahwa ada agama lain di sekitar kita? Boleh nggak?
menjadi bagaimana kemudian rahmatan lil alaminnya menjadi nilai Islam yang kemanusiaan universal itu tidak hanya milik orang Islam, tapi juga milik semua. Tapi yang sepele-sepele seperti itu akan menjadi kesan baik dan sekaligus dakwah sebenarnya. Kesan tadi misalnya ada teman yang wanita di PKU, oh ternyata dokternya juga dokter di PKU bilang gini Pak Bayu, silakan ibu berdoa sama ibu dan saya juga berdoa untuk saya sebelum operasi. Itu juga memberikan kesempatan sama-sama berdoa. Itu ternyata memberi kesan yang sangat dalam sehingga kemudian saya respect dengan Muhammadiyah gitu. Itu dengan Islam itu menjadi hal yang lain. Mungkin saya ringkas begitu Bu Bayu ya. Nanti selanjutnya Bu Bayu. Monggo. Ya, terima kasih. Pertanyaan yang pertama tadi ya tentang moderasi beragama itu. Nah sebenarnya di Muhammadiyah tidak ada masalah dengan moderasi beragama ya. Jadi kan moderasi beragama itu kan suatu cara hidup untuk rukun, saling menghormati, menjaga dan bertoleransi tanpa harus menimbulkan konflik karena perbedaan yang ada. Nah, kalau ini memang dari pemerintah, ya, program moderasi beragama. Tapi kan bagaimana Muhammadiyah yang seperti ini? Nah, yang harus dipastikan bahwa moderasi beragama ini berbeda dengan moderasi agama. Kalau moderasi beragama itu adalah unsurnya itu perilaku umat beragama. Tapi kalau moderasi agama itu ajaran agama yang dimoderasi. Nah, nanti kita pakai beragamanya. Jadi kalau perilaku umat yang beragama itu. Nah, kalau sebenarnya Muhammadiyah melihat ajaran moderasi beragama ini ada pada surat Al-Baqarah ayat 143 ya, yang di situ mengatakan bahwa ada kata-kata kita itu adalah umatan al-satu, jadi umat yang kebenaran, kemudian ada umat yang terbaik dan adil ya. Nah kemudian dalam sejarah itu sudah dikatakan bahwa sebaik-baik perkara adalah tentang umatnya. Nah jadi sebenarnya kalau di dalam Muhammadiyah itu istilahnya adalah tadi Islam berkemajuan, umatan wasata. Jadi kalau melihat sesuatu itu kita tidak terlalu kanan, juga tidak terlalu berdiri ya. Kemudian apalagi ya, dan itu sebenarnya berdampingan. Kalau saya mendengarkan dari Muhammadiyah ya Pak Hidayah itu sebenarnya tergantung kita interpretasi ya. Kalau Islam memang di Muhammadiyah itu adalah Islam wasata, kemudian kita termasuk yang tengah yang baik dan adil itu yang kita maksud. Tapi intinya ya sama seperti itu. Cuma memang kalau moderasi beragama itu semuanya di pemerintah ya. Muhammadiyah sudah punya Islamnya sendiri seperti itu. Nah kemudian yang pertanyaan tadi pemekaran wilayah itu kalau kita itu sesuai dengan yang dilakukan pemerintah ya disebut. Kalau misalnya pemerintah akan memekarakan wilayahnya di 2027 misalnya, nah berarti nanti harusnya mengikuti. Walaupun itu kecil ya, tadi diberikan seperti Kalpara kecil ya, tapi ya tidak apa-apa. Jadi nanti tetap akan dibikin sendiri wilayah sesuai dengan jumlah wilayah yang ada pada pemerintah. Nah jadi nanti biar lebih mudah juga ya, ada donasi, lingkungan dan lain sebagainya. Mungkin itu apalagi ya